Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jambi TV. Kita berjumpa di talkshow Jambi terkini tentunya bersama saya Dendi Denmar. Dan tentunya di kesempatan saat ini nantinya kami akan berbicara tentang sebuah tema yang kami angkat di kesempatan kali ini adalah peningkatan sumber daya ASN, aparatur sipil negara. Dan selama 1 jam ke depan saya akan bersama 3 orang narasumber yang nantinya kami akan membahas seperti apa dan bagaimana peningkatan sumber daya aparatur sipil negara, khususnya Kota Jambi. Baik, untuk yang pertama saya akan menyapa sudah hadir Bapak Inspektur PLT Inspektur Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Haji A. Ridwan MSI. Assalamualaikum Pak Ridwan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua ada Bapak Insinyur Haji Moncar Widaryanto, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Moncar. Sehat ya Pak ya. Dan yang ketiga, ini yang paling cantik. Ada Ibu Liana STPME Kaban Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu Liana. Oke, ini mumpung kita masih Syawal, ini adalah jumpa perdana. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Ibu semua dan juga Anda pemirsa Jambi TV, kebanggaan kita. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin untuk Anda yang merayakannya. Baik, karena ini tema di sore ini adalah berkenaan dengan peningkatan sumber daya aparatur sipil negara. Karena di sini ada Kaban Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi. Saya ke Ibu Liana dulu. Nah, Ibu Liana, kita cerita tentang peningkatan sumber daya ASN. Saya ingin mundur sedikit saja. Bu Liana, total ASN Kota Jambi per hari ini berapa ribu Ibu? Siap. Terima kasih Dendi. Sampai terhitung hari ini memang ya. 5.967. 5.967. Itu sebarannya di mana saja kalau boleh tahu sebarannya? Ya, oke. Jadi kita kebanyakan ini adalah pendidikan kesehatan. Oke, pendidikan ya. Kesehatan. Kalau penyebaran itu otomatis seluruh OPD masuk di situ. OPD, kecamatan, kelurahan, kesehatan, penyuluh pertanian, guru yang paling banyak. Yang paling banyak adalah guru dan kesehatan. Ya. Itu sebarannya kan. Ya. Jadi kalau seandainya ini di angka secara grafik, sebarannya adalah guru dan tenaga kesehatan, baru ASN umum OPD lainnya. Oke, yang sudah tersebar di OPD-OPD, kemudian turun ke bawah lagi kecamatan, turun ke bawah lagi kelurahan. Ya. Nah, Ibu Liana, berkenaan dengan peningkatan SDM, ya, saya bicaranya SDM ASN. Nah, kalau untuk program khusus pengembangan ASN di Kota Jambi, ini kan kita bicara tentang kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wawako. Artinya kita bicara visi dan misi yang kita kaitkan dengan pengembangan ASN. Nah, program khususnya sendiri di Kota Jambi seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Dendi. Jadi kembali lagi, kalau Bapak tadi bicara soal RPJM nih, sebenarnya kan semuanya di situ kita mengacu untuk periode Wali Kota Jambi 2018-2023. Ya, jadi kita semua tahu sudah visinya adalah menciptakan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berbasis masyarakat yang berakhlak dan budaya, yang mengedepankan pelayanan prima. Dari situ kami mengacu salah satu misi yang harus kami jalankan untuk mendukung visi itu adalah penguatan birokrasi. Penguatan birokrasi. Nah, seperti apa? Kaitannya dengan kami, penguatan birokrasi dalam ini adalah ASN. Di situ ketemunya Pak. Penguatannya adalah ASN. Jadi dari situ baru kami membuat suatu indikator. Bagaimana cara kami mencapai dari penguatan birokrasi tadi adalah indikatornya indeks profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN. Tadi sudah Pak Dendi singgung apa saja? Baik, siap. Jadi secara aturan sudah jelas profesionalitas ASN itu ada 4. Jadi itu adalah kualifikasinya, kompetensinya, selanjutnya disiplin dan kinerja. Itu empat pilar yang tidak bisa diganti-ganti itu Pak.
Oke. Ya. Itu berarti indikatornya tadi adalah profesional ya. Kita lihat dari kualifikasi, kemudian kompetensi, disiplin dan juga kinerja. Nah, saya ke Pak Ridwan karena kita bicara tentang inspektur, mereka kan mengawasi, Bu. Ini mau ngapain. Tentunya kalau tidak sesuai pun nanti dari inspektorat pun akan melihat, oh ini begini. Pak Ridwan, kalau seandainya nih dalam hal peningkatan ASN, peran inspektorat sendiri untuk peningkatan ASN sendiri, ini saya ingin tahu nih perannya inspektorat. Terima kasih. Untuk peran dan fungsi dari inspektorat itu sendiri, tugas dan fungsinya adalah selain dia pengawasan terhadap birokrasi, termasuk juga pembinaan. Jadi pelaksanaan kegiatan di setiap OPD itu berjalan dari pra perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Dan kita setahun itu bisa 2 kali masuk di awal tahun dan di akhir tahun. Sesuaikah dengan pelaksanaan itu, terutama masalah anggaran. Ya tinggal jangan terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan. Ya. Tapi kalau seandainya nih kita lebih ke personalnya dulu, kita tidak melihat anggaran atau gimana. Untuk misalnya kan peran ASN ini, katakanlah ada hal-hal yang memang ini harus dibina. Untuk personalnya sendiri ini gimana nih peran inspektorat? Ya, dapat kami sampaikan Pak Denny, untuk inspektorat ini ada fungsi dan tugasnya itu ada auditor. SDM-nya itu ada fungsional, ada PP2 UPD, ya, aparat pengawas urusan pemerintahan daerah. Jadi di situ sumber daya manusia apa yang disampaikan Ibu Kaban tadi benar. Jadi kita ada 37 sumber daya manusia yang bidang auditor, termasuk PP UPD dan juga tenaga fungsional, ya kan. Dan itu sangat berperan, setiap tahun harus kita tingkatkan itu. Maka kami selalu koordinasi dengan BKP SDM untuk melakukan pelatihan pembinaan pada SDM, terutama aparat pengawasan, karena rasionya belum berimbang. Berimbangnya begini, jumlah ASN yang disampaikan oleh dan jumlah OPD itu salah satunya kita harus lebih banyak tenaga fungsional, terutama dalam pemeriksaan, yaitu auditor. Untuk kedepannya kita akan melakukan pelatihan pembinaan dan bintek yang kita anggarkan dan koordinasi juga dengan pihak BKP SDM. Dan ini juga tidak terlepas dari diklat yang kita lakukan, baik itu dari BPKP maupun kerjasama dengan BPK. Itu salah satu peningkatan sumber pengawasan, terutama SDM di bidang pengawasan di inspektorat untuk kedepannya. Dan kami terus juga dipantau pihak KPK. Ya, terutama peningkatan sumber daya manusia ini. Nah, Pak Ridwan, saya ingin tahu nih Pak Ridwan, karena kita udah sesuai tema kita ini aparatur sipil negara. Nah, dari kacamata inspektorat sendiri, Bapak selaku inspektur, selaku kita ASN, mereka-mereka yang ASN, hal-hal apa saja yang mereka tidak boleh? Nah, karena kan ini penting, ini sengaja saya akan tanyakan ke Pak Inspektor. Tentunya ada rambu-rambu yang sangat prinsip sekali, sehingga dia harus menjaga wibawa dia sebagai ASN. Ini gimana nih Pak Ridwan? Ya, terima kasih Pak Denny. Untuk rambu-rambu itu sudah dalam aturannya di PP 53 tentang disiplin ASN. Ya, kami koordinasi juga dari pihak BKP SDM. Dan kita selalu memantau UPD-PD, pasti ada satu pelanggaran pada setiap tahun dari evaluasi kinerja. Dan itu kan kita merekomendasikan ya dengan BKP SDM, dan kita ada tim khusus untuk menilai OPD itu sejauh mana pelaksanaan kegiatan, terutama juga masalah pelanggaran, baik itu pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Jadi kita ada tim, kita bentuk, baru kita rekomendasikan kepada pimpinan langkah-langkah apa, tahapan apa yang harus mereka terima. Ya, tidak mungkin kegiatan aktivitas personil itu tidak ada kesalahan ya. Tapi ya kita selaku inspektorat tidak semata-mata mengawasi, tapi juga membina untuk kedepannya. Jadi aturan PP 53 sudah ada tergambar tentang disiplin ASN. Ya, di situ diatur semua skala-skala apa yang menjadi pantangan yang tidak harus kita langgar.
ya tahapan-tahapannya. Hasil itulah nanti kami merekomendasikan kepada pimpinan apa yang dijati hukuman. Jadi rambu-rambunya sudah jelas di situ. Rambu-rambunya udah jelas. Iya. Tetapi ketika rambu-rambu itu kan mungkin nih Pak Ridwan, rambu-rambu itu mungkin baru mereka baca ketika mereka ada pelanggaran. Nah, tetapi kan sosialisasi sangat penting. Nah, kalau dari inspektorat sendiri, ada nggak maksudnya secara rutin, periodik ke OPD-OPD seperti sosialisasi atau menginformasikan bahwa upgrade untuk seorang ASN itu, oh ini yang boleh, oh ini tidak boleh. Artinya ada nggak kegiatan yang sifatnya berkala atau kontinu sehingga kita tidak terlupakan, oh saya ASN, saya harus begini. Gimana Pak? Ada. Dan ini kita anggarkan juga baik di BKPSDM maupun juga di inspektorat. Ya. BKPSDM juga mengadakan sosialisasi bintek, masalah penatasan keuangan. Ada pengalaman kita, ada kelemahan di setiap OPD itu penatasan keuangannya, sumber dayanya belum semaksimal yang kita harapkan. Maka BKPSDM menganggarkan, saya juga selaku asisten 3, kami sering juga pembinaan terhadap pegawai-pegawai di OPD. Dan itu rutinitas. Ada ya Pak dimasukkan setiap tahun, ada setahun sampai 3 kali 4 kali ya Bu kawan. Baik bintek keuangan, masalah disiplin pegawai dan lain-lain. Jadi itu sudah nih. Dan tugas kami adalah mengevaluasi dan mengecek tentang kegiatan-kegiatan di setiap OPD apakah sudah berjalan dengan mengikuti pelatihan yang sudah diberikan oleh BKPSDM. Berarti koridornya ada? Ada. Oke, Ibu Liana, kalau kita bicara tadi Pak Ridwan udah mengatakan artinya semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu sudah tersosialisasikan untuk mereka-mereka ASN di Kota Jambi. Nah, saya ke Bu Liana, ini berkenaan dengan kualitas. Kita ingin tahu, masyarakat Kota Jambi ingin tahu, ini sesuai dengan Jambi terkini. Kualitas ASN saat ini sudah seperti apa, Ibu Liana? Baik, jadi jika bicara soal kualitas, kembali lagi dia merupakan satu bagian dari indeks profesionalitas ASN. Siap. Jadi kondisi saat ini secara kumulatif dari 4 unsur tadi, untuk Kota Jambi, ASN di Kota Jambi ini baru berada di posisi 68%. Di posisi indeks profesionalitas ASN kita, dan target kita di akhir tahun pemerintahan Pak Wali Kota itu sudah mencapai 90%. Jadi pada saat kita bicara kualitas, berarti di sini bicara dulu soal kualifikasi. Ini kita posisi di tahun ketiga. Betul. Ini kita posisi tahun ketiga. Betul. Kan 2018, 2019, 20, 21. Masih ada 2022, masih ada 2023. Siap. Untuk good governance. Betul. Gimana Ibu? Ya, jadi kami ini kembali lagi dulu ke soal yang kualifikasi tadi. Pada saat kita bicara kualifikasi itu adalah kualitas perseorangan. Kalau di sini adalah tentang pendidikan. Baik. Kualitas itu dilihat dari pendidikan dulu untuk ASN. Jadi dalam hal ini kami berupaya terus karena ada satu dan lain hal, kami tidak bisa banyak memberikan beasiswa kepada ASN. Artinya si ASN wajib mengupgrade diri tanpa harus tergantung dengan dana pemerintah. Namun kami selalu memfasilitasi. Kami wajib memberikan tugas belajar jika mereka ingin pilihan atau izin belajar. Izin belajar. Kami juga banyak bekerja sama dengan universitas di luar daerah. Untuk beasiswa selalu kami sampaikan. Dan sudah ada beberapa kita yang ikut. Itu yang pertama soal kualifikasi kalau bicara soal kualitas. Kalau kompetensinya? Kompetensi, baru kita nomor 2 nih Pak ya berarti ya. Satu dulu, kualifikasi tadi. Selama 3 tahun terakhir ini kita menerima CPNS. Ini juga kata penting nih, bahwa kita sangat bersyukur sudah penerimaan CPNS sudah menggunakan CAT. Jadi benar-benar terukur bahwa yang diterima CPNS 2 tahun terakhir ini sangat berkualitas. Kita bicara CAT berarti the right man on the right place, the right man on the right track, the right man on the right job. Artinya orang ini akan bekerja sesuai dengan apa yang dia pilih pada saat dia CAT itu, sesuai dengan kompetensinya dia. Ibu tahan dulu, saya ke Pak Moncar sebentar. Nah, Pak Moncar, ini kita bicara SDM. Kebetulan Bapak saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.
Artinya saya akan bertanya seputar pemuda dan olahraga, SDM-nya. Nah, kalau untuk Pak Moncar sendiri, bagaimana cara meningkatkan SDM yang ada di dalam OPD Bapak? Terima kasih. Dalam peningkatan SDM untuk ASN Dispora Kota Jambi, ada berapa? Yang pertama, kami tetap mengikuti diklat yang disampaikan oleh dari BKB SDMD. Kemudian juga kita melaksanakan. Berarti jenis diklatnya pemuda dan olahraga. Iya. Oke, lanjut. Mengikuti kegiatan yang ada kita mengajukan kegiatan yang ke BKSDMD nanti melaksanakan. Jadi dalam peningkatan itu kita tetap melaksanakan peningkatan SDM di ASN kami. Nah, berdasarkan Perwal nomor 66 tahun 2020, di mana kami Dispora ini masih di tipe B. Di situ ada perubahan di bidang. Sekarang kami sudah ada 3 bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Yang sebelumnya kepramukaan belum ada. Dulunya bidang sarana dan prasarana. Tentu dari bidang-bidang inilah nanti peningkatan SDM di ASN yang akan kita sinkronin kepada BKSMD maupun dari khususnya untuk di Kemenpora nanti. Nah, sekarang saya akan bicara aturan. Nah, karena kan saya akan lebih spesifik. Kalau untuk Ibu Liana mungkin agak lebih global. Tapi kalau untuk yang Pak Moncar kan berarti pemuda dan olahraganya. Saya akan bicara tentang ada nggak aturan khusus terkait SDM yang ada di Dispora. Misalnya nih, saya punya kompetensi tentang ini. Saya bisa masuk Dispora. Saya kalau nggak punya ini, bisa nggak saya masuk Dispora? Nah, ini gimana? Terima kasih. Jadi SDM yang sekarang ini kita jujur belum sampai ke situ, Pak. Ya. Karena yang di Dispora hanya ada beberapa yang sesuai dengan bidang keolahragaan dan kepemudaan. Nah, kedepannya mungkin nanti. Jadi sekarang masih kondisi yang adanya ya Bu ya. Belum ada yang khusus untuk kepemudaan dan keolahragaan. Baik. Tapi apakah dari Pak Moncar sendiri sudah berkoordinasi dengan yang terkait di sini, Ibu Liana, Pak Ridwan, bahwa ini nih kita sekarang ada pramuka, kami butuh orang yang spek-speknya seperti ini gitu, atau pindahan dari siapa? Karena kan untuk mencintai sebuah pekerjaan dia harus punya rohnya untuk ke sana. Apakah sudah penjajakan seperti itu? Iya, sudah Pak. Jadi kami sudah dengan perwal yang baru ini, jadi kisi-kisi yang nantinya kami sampaikan ke BKSMD, karena yang SDM yang sudah masuk di kami, ada sarjana keolahragaan, sudah juga sampai ke tempat kami. Jadi baru ada 4 SDM yang udah sesuai dengan ilmunya. Oke, baik. Ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, saya ingin tanya karena kita bicara tentang peningkatan ASN. Pak Ridwan, jika seandainya ada ASN katakanlah terindikasi melanggar. Tadi Bapak udah mengatakan mungkin ada pembinaan. Pembinaan ini berprosesnya seperti apa? Kemudian ada bahasa yang mungkin agak ekstrim baru dibinasakan. Ini agak ekstrim ya, agak ekstrim. Nah, saya ingin tahu nih berprosesnya seperti apa sehingga dia dipecat. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Denny. Di dalam aturan PP 53 itu tentang disiplin ASN sudah tergambar itu. Apabila ada ASN melanggar dari misalnya menyalahgunakan atau wewenang, terutama mungkin masalah disiplin dan keuangan, itu kan ada tahapan-tahapannya. Baik dia tadi saya bilang tadi skala ringan, sedang dan berat. Ya, kata-kata skala berat itu bisa. Tapi kan kalau ringan terus kan lama-lama bosen Pak.
kalau ringan ditumpuk kan jadi gunung. Benar. Apalagi pelakunya itu. Iya. Artinya kan bisa dieksekusi. Ini Iya. gimana Pak? Jadi juga ASN itu kan tugas kita inspektorat kan adalah pembinaan. Ada juga oknum tersebut kadang-kadang berubah dengan teguran dan lain-lain kan, ada skala-skala itu kan. Baik. Sebab dia juga berpikir bahwa untuk menjadi pegawai negeri ini sulit sekarang ini. Baik. Jadi ada petugas kita Apalagi tidak dengan juga TAT harus tadi tidak Iya. semua orang bisa lolos Iya. gitu loh. Dan apabila hukuman nanti hasil temuan kita di lapangan, kami bersama tim termasuk Pak Sekda juga, BKP SDM, hukum dan inspektorat bisa merekomendasikan hasil pelanggaran yang dilakukan oknum tersebut. Baik Berarti itu ada masalah rekomendasi ada, dulu. Oke. baik itu skala sedang dan berat. Kata Pak Denny tadi ya dibinasakan gitu kan. Tapi tidak semua, mengingat kota Jambi ini pegawainya cukup banyak. Ya. Ya pola oknum itu pasti ada kan. Tapi Baik. tugas kita adalah melakukan pembinaan. Pengawasan, pembinaan, sudah itu baru eksekusi. Iya. Kalau seandainya Ya tahapan-tahapan itu harus. akhirnya sudah mentok. Benar. Oke, Pak Inspektur, kita rehat dulu sebentar. Ibu Liana, Pak Moncar, kita rehat dulu sebentar. Pemirsa, kami rehat dulu sebentar. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Tetap kami mengajak Anda mengikuti sampai selesai Talkshow Jambi Terkini. Jangan kemana-mana.